Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arniati. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pemikiran Fazlur Rahman. Itu yang pertama, biografi Fazlur Rahman. Fazlur Rahman lahir di Hazara, Pakistan pada tanggal 21 September 1919. Beliau wafat di Chicago pada tanggal 26 Juli 1988. Dia berasal dari keluarga yang alim atau tergolong taat beragama dan menganut mazhab Hanafi. Fazlur Rahman dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Ketika hendak mencapai usianya 10 tahun, ia sudah hafal Al-Quran walaupun ia dibesarkan dalam keluarga yang mempunyai pemikiran tradisional. Akan tetapi, ia tidak seperti pemikiran tradisional yang menolak pemikiran modern. Meskipun Fazlur Rahman tidak belajar di Darul Ulum, ia menguasai kurikulum Daris Nijami yang ditawarkan di lembaga tersebut dalam kajian privat dengan ayahnya. Ini melengkapi latar belakangnya dalam memahami Islam tradisional dengan perhatian khusus pada ilmu-ilmu dasar ini dengan fikih, ilmu kalam, hadis, tafsir, mantik, dan filsafat. Setelah mempelajari ilmu-ilmu dasar ini, ia mempelajari di Punjab Universitas di Lahore, di mana ia lulus dengan penghargaan untuk bahasa Arabnya, dan di sana juga ia mendapatkan gelar magisternya. Kemudian pada tahun 1946 ia pergi ke Oxford dengan mempersiapkan disertai dengan psikologi Ibnu Sina di bawah pengawasan Profesor Simon van den Berg. Disertai itu merupakan terjemah kritikan pada bagian dari kitab Al-Najj, memiliki filosofi Muslim keamanan abad ke-7. Kemudian setelah dia di Oxford, ia mengajar bahasa Persia dan filsafat Islam di Durham Universitas Kanada dari tahun 1950 sampai 1958. Kemudian ia meninggalkan Inggris untuk menjadi associate professor pada kajian Islam di Institute of Islam Study McGill Universitas Kanada di Montreal, di mana ia menjabat sebagai associate professor of philosophy. Kemudian awal tahun 60-an, Fazlur Rahman kembali ke Pakistan. Pada bulan Agustus 1946, Fazlur Rahman ditunjuk sebagai Direktur Riset Islam setelah sebelumnya menjabat sebagai staf lembaga tersebut. Kemudian pada tanggal 5 September tahun 1986, ia mengundurkan diri dari jabatannya Direktur Lembaga Riset Islam yang langsung dikabulkan oleh Ayub Khan. Tidak kurang dari 18 tahun lamanya Fazlur Rahman menetap di Chicago untuk mengkomunikasi gagasan-gagasannya baik lewat lisan maupun tulisan. Sampai akhir tahun memanggilnya pulang pada tahun 26 Juli 1988, jauh sebelum ia sudah terkena penyakit diabetes yang kronis dan serangan jantung sehingga ia harus dioperasi. Operasi ini berhasil setidak-tidaknya untuk beberapa minggu hingga ajal menjemputnya. Kepergian beliau merupakan suatu kehilangan bagi dunia intelektual Islam. Kemudian yang kedua itu tentang pemikiran Fazlur Rahman. Pemikirannya ini merupakan kajian historis yang murni dan tidak bersifat interpretatif. Bahkan pada masa-masa ini, Rahman sebelumnya telah menelaah pemikiran religio-filosofi Islam pada periode modern.
Pada tahun 1955, misalnya ia menuliskan buku tentang perkembangan pemikiran filosofi modern dengan memberi perhatian khusus pada pemikiran Muhammad Iqbal. Dalam tulisannya ini, ia menganggap bahwa sebagian besar upaya intelektual kalangan modernis terpusat pada masalah-masalah hukum dan sosial praktis. Kemudian perhatian Rahman pada masa-masa awal perkembangan pemikirannya ini tidak terbatas pada aspek religius atau filosofis modernis Islam, sebab ia juga menganalisa secara kritis perkembangan internal Islam periode modern. Dalam hal ini kalangan Islam, misalnya Rahman menyatakan modernis ini di bidang ini juga belum menyusun suatu teori yang konsisten tentang negara Islam yang akan mengharmoniskan konsep-konsep demokratis Barat. Kemudian lebih jauh ia menekankan perlunya pemahaman latar belakang sosial historis ajaran-ajaran hukum Al-Quran guna memahami ideal moral atau religiusnya. Rasio legis adalah sesuai hukum, sedangkan legislasi aktual adalah perwujudannya. Tidak legislasi tersebut merealisasikan rasio legis secara sepenuhnya dan tepat. Jika tidak, maka hukum harus diubah ketika situasi berubah, sehingga hukum gagal mencerminkan rasio legis, maka hukum harus diubah. Kemudian yang ketiga yaitu karya-karya Fajrul Rahman, yaitu yang pertama Profesi in Islam, Psikologi and Orthodox. Yang kedua The Philosophy of Mula Sadara. Yang ketiga Islam. Yang keempat Major Themes of Al-Quran. Yang kelima Islamic dan Modernisi Transformasi of an Intellectual Traditional. Yang keenam Islam Metodologi in Histories. Kemudian yang terakhir Health and Medicine in Islam Traditional, Check in Identity. Baik, itu sekian dari saya yang menjelaskan tentang pemikiran Fajrul Rahman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.